demi keadilan dan kebenaran, serta dengan penuh rasa tanggung jawab sepenuh-penuhnya, maka pengadilan subversi telah menjatuhkan hukuman mati terhadap diri Yusuf Munda Dalam. Ini adalah salah satu persidangan kasus korupsi yang paling kontroversial yang pernah terjadi di Indonesia. Menteri Bank Sentral Yusuf Munda Dalam diajukan ke pengadilan karena dituduh korupsi dan menghamburkan keuangan negara. Bekas menteri pada masa pemerintahan Soekarno itu juga dianggap bertanggung jawab terhadap bangkrutnya perekonomian Indonesia. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang pernah paling berkuasa dalam perekonomian Indonesia ini. Persidangan Yusuf Munda Dalam merupakan salah satu kemenangan utama para pendukung gerakan anti korupsi di awal Orde Baru. Yusuf Munda Dalam, Aslam Karkam dan seterusnya itu kan orang dekat sama Bung Karno. Jadi waktu itu kan memang dianggap bahwa rezeki yang mereka dapat itu karena memang banyak kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, kan gitu kan. Ya sehingga waktu itu setelah terjadi perubahan ya mereka diperiksa. Ya kita pada waktu itu kan tahun 66 itu begitu kita berhasil menjatuhkan Soekarno, kita mulai dengan gerakan anti korupsi. Saya sendiri ikut terlibat bersama kami kasih dan seluruhnya kawi ya. Tidak tingginya dengan berbagai cara. Salah satu cara tentu demo-demo, seminar, workshop yang kita lakukan tentang pemberantasan korupsi dengan menyebut langsung nama-nama orang yang terlibat korupsi waktu itu, ya, Yusuf Munda Dalam dan sebagainya. Di tahun 1970-an, kekuasaan Orde Baru semakin kuat dan tuntutan pemberantasan korupsi yang disuarakan rakyat tidak lagi dianggap sebagai tekanan. Ketika masyarakat menghendaki kasus korupsi Pertamina diungkap, pemerintah hanya merespon dengan merombak jajaran pimpinan Pertamina, tanpa pernah mengusut kasus korupsi yang membuat perusahaan negara itu terlilit krisis keuangan. Pada tahun 75 ya, Pertamina menghadapi krisis keuangan yang sangat berat, alias bangkrut dah, ya. Dan pada saat itu akibatnya Direktur Pertamina Ibnu Sutowo waktu itu diberhentikan oleh pemerintah, ya. Para aktivis gerakan anti korupsi di tahun 1970-an menemukan fakta bahwa korupsi di Pertamina terkait dengan kekuasaan ketika itu. Haji Ahmad Tahir, asisten umum Dirut Pertamina Ibnu Sutowo, melakukan korupsi dengan menerima suap jutaan dolar dari perusahaan Jerman Siemens dan Klöckner. Albert Hasibuan, salah satu pengacara yang ditunjuk pemerintah, ikut bekerja keras memburu uang negara yang dilarikan Tahir keluar Indonesia. High Court Singapura memutuskan dengan Hakim Lai Kuchai, ya, memutuskan bahwa uang tersebut milik Pertamina karena uang tersebut diperoleh almarhum Haji Ahmad Tahir ini dari komisi gelap dan juga penyuapan. Pemerintah Indonesia terpaksa menggunakan operasi gabungan antara operasi intelijen dan operasi hukum dengan menurunkan Menhankam Beni Murdani untuk mengambil kembali uang negara. Pak Beni mendapat tugas dari Presiden pada waktu itu dalam Kepres nomor 9 tahun 77 bersama dengan Ali Said dan Pak Ismail Saleh untuk menertibkan persoalan-persoalan di Pertamina, ya. Gitu. Nah, dan Pak Beni ini menjadi ketua dari tim kita untuk mendapatkan kembali uang dari kasus korupsi Haji Tahir ini, ya, di Singapura itu. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil menarik kembali uang negara sebesar 72 juta dolar Amerika yang dikorupsi Haji Tahir. Prestasi itu amatlah membanggakan. Hanya saja korupsi di Indonesia pada tahun 1990-an telah mencapai angka triliunan rupiah.
Kalau sampai kapanpun civil society masih lemah, saya kira tidak akan pernah bisa berhasil.